Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai survei kecepatan spot speed berbasis video. Baik, itu langsung ketahuan tuh, bisa langsung kecepatannya diketahui atau kita masih berdasarkan waktu. Nah, spot speed ini adalah kecepatan satu. Kita hanya mengetahui kecepatan pada satu titik atau satu segmen, tapi kita tidak bisa mengetahui kecepatan seluruh koridor jalan. Nah, untuk mengetahui kecepatan seluruh koridor, kita bisa gunakan running speed, kecepatan berjalan, atau kecepatan bergerak. Adalah kecepatan rata-rata kendaraan untuk melintasi suatu jarak tertentu dalam kondisi tetap berjalan, yaitu kondisi setelah dikurangi hambatan terjadi, misalkan ada pertimbangan di lampu merah. Hambatan ini merupakan delay waktu yang hilang saat jalan tersebut. Tidak hanya persimpangan, misalkan kemacetan akibat kendaraan keluar dari suatu pusat kegiatan, itu juga ya, harus harus ditata. Kecepatan tanpa mempertimbangkan waktu stop atau sementara itu adalah travel speed. Jadi running, jadi bergerak, travel perjalanan atau disebutnya kecepatan perjalanan adalah kecepatan berikut waktu bergerak. Nah, untuk permodelan transportasi, sebenarnya sebaiknya yang digunakan adalah metode kecepatan bergerak, bukan spot speed. Karena yang kita ingin ketahui kan kinerja pada satu segmen ruas jalan, bukan pada satu titik. Nah, namun karena faktor biaya dan sebagainya, akhirnya teman-teman sering menggunakan spot speed. Tapi kalau anggarannya berlebih, itu sebaiknya menggunakan segmen. Perbedaan besar antara running speed dan travel speed hanya itu tadi. Yang running speed itu hanya kecepatan bergerak. Travel speed adalah kecepatan perjalanan. Pertanyaannya, di mana permodelan? Kita gunakan running speed atau travel speed? Saran saya menggunakan travel speed, karena tundaan itu tidak bisa diabaikan dalam suatu ruas jalan. Atau kecepatan perjalanan juga ada yang menggunakannya sebagai journey speed, kecepatan rata-rata kendaraan efektif antara dua titik tertentu yang dapat ditentukan dengan jarak perjalanan dibagi dengan total waktu. Ada beberapa metode untuk menghitung kecepatan perjalanan. Salah satunya adalah floating car method. Survei kecepatan dengan mengikuti pergerakan kendaraan yang berada di suatu ruas jalan. Nah, dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa kecepatan kendaraan kita saat survei harus mengikuti kendaraan yang ada. Rata-rata mayoritas kendaraan di ruas jalan. Nah, nanti ada dua jenis, ada floating car method sama moving car travel. Floating car sama maximizing speed. Floating car, jumlah kendaraan menyiap dan disiap itu relatif seimbang karena kita tadi menggunakan kecepatan rata-rata. Sedangkan kalau maximizing speed itu kita menggunakan kecepatan maksimum, namun masih dalam pengendalian kita. Kita tidak yang oleng. Nah, metodenya menggunakan moving car observer, di mana ini yang lebih valid dibandingkan yang lain. Jadi kita di sini menghitung volume lalu lintas di kedua arah. Jadi ada kendaraan yang mendahului atau yang kita dahului, kemudian berpapasan, semuanya dihitung. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya saya akan sampaikan nanti dalam bentuk form survei.
Di dalam form survei ini disebutkan bahwa yang pertama, kita harus mencatat titik awal kita berangkat, kemudian eh, titik akhir. Titik akhir itu nanti ada dua, titik berhenti dan titik paling akhir. Nah, titik awal dan titik di mana kita terhenti karena suatu sebab itu harus kita catat. Waktu awal dicatat, waktu berhenti kemudian dicatat, waktu awal perjalanan, waktu berhenti dicatat. Jadi waktu akhir yang paling kanan itu hanya dicatat di akhir, di survei setelah selesai. Yang banyak kita lakukan pencatatan itu di kolom waktu awal dan di kolom waktu berhenti. Oke, kita praktekkan saja. Kita dari kampus, kita tetapkan hari, waktu surveinya, terserah kapan, lokasi survei, Bandung misalkan. Dari kampus Stinglok, ruas surveinya sampai ke Simpang 4 Pasteur. Panjangnya teman-teman bisa ukur dari Google Maps, surveyornya siapa, tulisannya di sini, suasana bagaimana, kecepatan dipengaruhi oleh cuaca. Kita nomornya nggak usah ditulis dulu, langsung aja awal. Oke, tulis kita bergerak. Umumnya saya akan nulis kilometernya juga. Jadi Stinglok kilometernya 0. Karena kita nantinya butuh tahu jarak. Kemudian waktunya kita cocokkan dengan jam, ini jam, menit, hingga detik. Karena tadi semakin detail waktu dan semakin detail jarak yang kita input, maka kita akan mendapatkan data yang lebih. Kemudian waktu tempuh ini adalah fungsi. Nanti tak survei teman-teman nggak harus isi. Nanti dia merupakan fungsi dari waktu berhenti dikurangi dengan waktu awal. Oke, kita mulai bergerak. Kemudian kita mulainya dari pintu gerbang. Sampailah kita di pertigaan yang ke kanan ke arah Setrasari. Di situ ada tundaan, ditulis di sini. Pertigaan. Kilometernya teman-teman langsung lihat di speedometer. Saran saya, speedometer bisa langsung disetting pada kondisi 0. Hingga awal 0, kemudian ini akan terbawa jarak. Teman-teman juga bisa memanfaatkan program di Android untuk melakukan pencatatan ini. Ini yang saya sampaikan adalah pencatatan manual. Kemudian di sini ada waktu berhenti. Teman-teman catat di situ jam, waktu, menitnya juga. Dan dituliskan sebab berhentinya karena apa. Kemudian saat perjalanan tadi, teman-teman bisa menuliskan. Jadi di perjalanan teman-teman membawa counter, berapa kendaraan menyiap. Nah, di sini yang perlu hati-hati, kita harus menyepakati dengan sesama surveyor. Menyiap menurut siapa? Apakah menyiap kita atau disiap? Jadi kita itu menyiap atau disiap kalau kita yang menyalip kendaraan. Itu harus disepakati. Karena sering sekali surveyor itu kelupaan di sini. Seringkali teman-teman surveyor itu salah paham. Menyiap, berarti saya yang menyiap, kan gitu. Saya yang menyalip. Sedangkan mereka yang menyalip saya, berarti saya disiap. Tetapi ada juga yang mengartikan sebaliknya, menyiap. Berarti ada kendaraan yang menyalip kita. Disiap berarti kita menyiap kendaraan yang lain. Nah, kalau saran saya, menyiap itu berarti kita yang menyalip, disiap itu berarti kita disalip. Kemudian yang sisi kanan adalah kendaraan yang berpapasan dari sisi depan kita. Muncul pertanyaan lagi, kendaraan ini apakah semua jenis kendaraan atau digolongkan per jenis kendaraan? Sebaiknya digolongkan per jenis kendaraan. Minimal
LV, HV, MC, dan unmotorized. Karena dari hasil analisis MCO ini kita juga bisa menghitung volume lalu lintas di jalan. Nah, nanti setelah pertigaan itu lolos, ditulis lagi lolos dari pertigaan jam berapa, kilometer berapa, akhirnya berapa. Biasanya antara akhir dan awal ini sama. Jadi biasanya kita hanya nulisnya di akhir untuk kecepatan waktu. Namun di waktu awal ini berbeda. Ini kan tadi waktu awal berhenti. Kemudian di sini nanti ada waktu awal yang baru. Dan nanti ada waktu berhenti yang baru. Seperti itu. Nah, nanti kalau ada hambatan lagi, misalkan hambatannya di jalan Sentra Duta, ditulis. Hambatannya lagi adalah simpang. Atau hambatan orang keluar dari Burma, itu juga bisa. Ditulis dan ditulis. Itu survei MCO. Jadi saya ulangi, apa yang harus diperhatikan teman-teman di sini ada 4 poin. Satu adalah waktu, ini yang di tengah. Kemudian jarak, nah titik kontrol awal akhir. Selain menyebutkan lokasi, sebutkan pula kilometernya. 3, sebab berhentinya. Kenapa dia berhenti? Sehingga kita bisa mengevaluasi ada kesalahan apa di ruas jalan ini. Dan yang terakhir adalah volume kendaraan. Baik kendaraan yang kita menyiap, atau kita disiap, atau kita berpapasan di depannya. Semuanya dicatat. Nah, dengan banyak data yang diinput ini, tidak mungkin ini dilakukan oleh satu orang. Pasti akan butuh partner. Minimal 2 orang plus 1. Satu sebagai pengemudi, kemudian yang kedua adalah sebagai pendamping kita, membagi. Misalkan kita mencatat waktu dan kilometer, dia mencatat kendaraan yang menyiap dan disiap. Namun bisa jadi 2 orang juga tidak cukup. Nah, nanti dilihat dari kebutuhan. Berapa volume lalu lintas yang lewat. Ada juga metode berikutnya, sama berbasis teknologi, kita gunakan video. Di atas mobil kita tempatkan kamera, sehingga kita bisa mengvideokan kendaraan yang disiap dan menyiap. Kemudian nanti di rumah kita putar berulang-ulang. Jadi bisa oleh satu orang, tapi dibantu oleh teknologi. Tapi yang terpenting tadi, kecepatan teman-teman jangan terlalu cepat dan jangan pula terlalu lambat. Jadi disesuaikan dengan rata-rata kecepatan pada ruas jalan tersebut. Nah, itu teman-teman untuk pertemuan ketiga kita ini. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.